Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjabarkan tentang banyaknya video yang beredar terkait beberapa orang yang mengkoreksi statement-statement saya dalam media sosial. Jadi gini, di dalam dunia media sosial itu biasa kalau pleset omongan. Seperti kemarin contoh undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ancaman hukumannya 6 tahun ya. Saya sebutnya 2 tahun kayak gitu. Itu biasa itu pleset. Jadi artinya karena kita dikejar durasi dan semuanya itu nggak semua sempurna, ya itu seperti itu. Jadi kepleset-kepleset dalam wawancara media TV atau media elektronik lainnya itu sudah biasa dalam dunia infotainment dan televisi. Jadi menurut saya bukan hal yang diperbesar ya, yang bisa dibesar-besarkan. Dan yang kedua, masalah yang di Dr. Richard Lee. Masalah jawaban saya bilang Ustadz Heri, saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri itu. Dr. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman gitu. Karena Dr. Richard Lee pada saat itu bilang bahwa si Ustadz ini tidak percaya akan adanya hal goib gitu. Makanya saya bilang kok aneh, kok seorang Ustadz nggak percaya dengan hal yang goib gitu. Akhirnya saya jelaskan mungkin Ustadznya tidak baca Al-Quran, kan gitu saya bilang. Akhirnya tim kreatifnya si Dr. Richard Lee meluruskan dan menyalahkan omongan Dr. Richard Lee. Kata tim kreatifnya, bukan begitu Pak Dokter. Yang benar adalah Ustadz ini mempercayai adanya hal goib. Gitu. Bahwa hal goib itu ada di Al-Quran. Nah, jadi Dr. Richard Lee lah yang disalahkan. Bukan saya yang menyalahkan. Saya menyalahkan statement Dr. Richard Lee. Yang katanya Ustadz-Ustadz tidak percaya goib. Dan tidak ada di alam Al-Quran katanya gitu. Makanya saya bilang Ustadz-Ustadz itu tuh yang disebutkan katanya Ustadz Heri apa segala itu tidak ada dalam Al-Quran. Gitu. Kalau ternyata yang dimaksud itu Ustadz Dery Sulaiman, ya saya nggak tahu, kan kita nggak tahu pada saat itu Dr. Richard Lee setelah mewawancara Ustadz Dery Sulaiman. Jadi artinya ya, statement kalian itu nggak perlu lah sok pinter gitu kan. Karena kalau saya nggak pinter nggak mungkin saya mendampingi beberapa kasus besar di Indonesia, khususnya kasus artis dan kasus-kasus lainnya, kasus korupsi dan lain-lain. Jadi nggak usah lah mencari celah, mencari kesalahan kami ya sebagai tim kuasa hukum, nggak usah. Dan pengacara-pengacara yang sedang menonton juga coba ambil itibar, nggak usah koreksi-koreksi tetapi menjustifikasi apalagi menantang, jangan cukup kalian bekerja dengan kuasa kalian saja, jangan mengkoreksi kami karena kami juga punya tim di law firm kami ini ada. Dan di video ini juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Kenapa video pada saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu karena di luar konteks perjanjian ya, apa saja pertanyaan dan lain-lainnya itu. Ternyata Dr. Richard Lee sudah berjanji kepada kami tidak akan mengupload ya, untuk mengedit video yang berdurasi berapa menit itu terkait perbincangan si Habib Jindan dan Dr. Richard Lee ya, narasumber pada itu untuk pengetesan jarum suntik. Namun kenapa yang jarum suntik ini video diupload gitu loh. Nah ini Richard Lee harus ganti rugi. Kita nggak mau kan ini sama dengan mencemarkan nama baik klien kami gitu. Saya minta Dr. Richard Lee ganti rugi karena ini udah termasuk melecehkan. Dan ada beberapa video kami yang sebenarnya pembahasan yang substantif ya tentang pesulap merah, kenapa tidak dimunculkan? Malah yang dimunculkan seakan-akan ingin mencari kelemahan dari tim para dukun ini gitu loh. Dengan mengupload video yang memang tidak ada dalam schedule. Nah, saya mensomasi Dr. Richard Lee. Nanti saya akan kirimkan surat somasi resmi kepada Dr. Richard Lee. Kenapa dia mengeluarkan video tersebut? Terima kasih.